Ya, dan untuk membahas mengenai suasana Ramadan di Tunisia, kita sudah terhubung dengan Mas Muhammad Fijar, mahasiswa Indonesia di Tunisia. Halo, selamat apa ini? Selamat sore ya, Mas Fajar ya. Di sini, apa kabar? ya, apa kabar Mbak? Selamat sore. Di sini jam 3 sore, jam 3 lewat 19. Lagi ngabuburit nungguin puasa ya nih Mas Fijar ya? Iya, ini lagi ngabuburit bersama Sindo TV. Luar biasa. Ya, terima kasih Mas Fijar. Dan Mas Fijar bisa diceritakan nih bagaimana sih suasana Ramadan di Tunisia dan mungkin apa bedanya dengan Ramadan di Indonesia nih Mas Fijar? Baik Mbak, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Ramadan di Tunisia dan di Indonesia tentunya. Tentunya kita sama-sama masyarakat Tunisia ataupun masyarakat Indonesia sama-sama menyambut baik bulan suci Ramadan ini. Tetapi ada perbedaan dari segi budaya dan aktivitas warga Tunisia dengan warga Indonesia. Nah, warga Tunisia biasanya ketika datang Ramadan itu mereka berbondong-bondong ke pasar membeli perabotan rumah, perabotan dapur, semuanya perabotan itu dibeli biasanya sama ibu-ibu, bapak-bapak untuk menghiasi rumahnya karena ingin menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu berbondong-bondong ke pasar beli perabotan, nah itu tanda bahwa Ramadan itu dekat dan akan tiba gitu. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau Indonesia kan beli pakaian baru, perabotan menghiasi rumah itu ketika akhir bulan Ramadan. Ya, akhir bulan Ramadan untuk dipakai di Idul Fitri. Nah, kalau di Tunisia itu kebalikannya. Dia beli barang-barang baru, peralatan baru itu ketika memasuki bulan Ramadan, di awal Ramadan. Begitu. Dan suasana Tunisia itu biasanya dari pagi, siang, sore itu sangat-sangat sepi. Mereka benar-benar menikmati bulan Ramadan ini dengan berkumpul dengan keluarga. Orang-orang tuh mudiknya itu dari mulai awal Ramadan itu mereka udah pada mudik yang dari jauh-jauh, dari luar negeri, dari berbagai provinsi itu pulang ke kampungnya untuk menikmati Ramadan bersama keluarga. Kurang lebih begitu, Mbak. Dan gimana? Dan biasanya jalan-jalan sepi dan pemerintah pun menyesuaikan jam kantor, baik pemerintahan atau swasta itu mulai kerja itu dari jam 9 sampai jam 2 siang itu udah stop. Nah, itu karena kenapa? Karena pemerintah ingin meluangkan waktunya, memberikan waktu khusus untuk masyarakat Tunisia untuk bersama-sama keluarganya berbuka puasa di rumahnya. Begitu, Mbak. Dan Ramadan di Tunisia ini bakal ramai ketika memasuki sholat tarawih. Ketika azan Isya berkumandang, orang-orang berbondong-bondong tarawih ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, dan banyak sekali bahkan sampai di keluar itu jamaahnya sampai akhir. Dan tentunya Ramadan di sholat tarawih di Tunisia, saya 4 tahun di Tunisia ini, hampir semua masjid yang saya kunjungin itu minimal bacaan sholatnya itu 1 juz lebih. Nah, biasanya 27 Ramadan itu masyarakat Tunisia mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Kenapa? Karena 27 Ramadan mereka meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di malam 27 itu. Nah, setelah itu nggak hanya sholat tarawih beres, tetapi ketika sholat tarawih beres selesai, masyarakat Tunisia nggak pulang ke rumah, tetapi melanjutkan aktivitasnya, yaitu kemana? Ke pagelaran budaya. Di sini masyarakat Tunisia sangat antusias sekali dengan konser-konser, pertunjukan seni dan lain-lainnya. Disebutnya malam kebudayaan Ramadan. Nah, itu setiap malam itu pasti ada konser, ada pagelaran budaya. Dan biasanya kalau masyarakat Tunisia dan kita mahasiswa Indonesia itu menghadiri konser, namanya ada penyanyi Lutfi Busnak. Nah, itu musisi legendaris Tunisia. Dia itu sangat keren dan menyampaikan pesan-pesan Islam melalui karyanya. Jadi dia bukan hanya mempertontonkan lagu suaranya enak, tapi di dalam lagunya itu ada pesan-pesan Islamnya, pesan-pesan kebangsaannya. Contohnya lagu Ana Muwatin, saya adalah anak bangsa, anak Arabi, saya adalah bangsa Arab.
Dan ini mengingatkan saya kepada ulama kita Wali Songo dulu, mereka berdakwah dengan berbudaya, dengan kebudayaan dan peradaban. Begitu Mbak. Kurang lebih. Kalau dengan makanannya gimana Mas Fijar? Kalau misalnya di Indonesia itu kan orang suka berbuka puasa tuh kayak wajib ada gorengan sama kolak dan es campur gitu. Kalau di Tunisia makanannya apa sih? Nah kalau di Indonesia itu disebutnya makannya manis-manisan halawiyat. Dan biasanya itu orang-orang Tunis, orang Arab itu makan paling banyak itu emang setelah berbuka puasa. Kalau orang-orang bilangnya ada 4 ronde Mbak. Ronde pertama yang manis-manis dulu, susu, kurma. Setelah itu 2 rondenya lagi makan agak mulai berat, gorengan dan lain-lain. Nah baru ketiga tuh makanan inti. Ada namanya kayak kuskusi atau dengan kambing. Biasa orang-orang Timur Tengah kan suka kambing, itu kayak menu wajib gitu, menu kambing. Dan ronde keempatnya itu sampai, kalau kita tuh biasanya orang Indonesia kuat sampai ronde 2, ronde 3 artinya ketika makan habis ada lagi dihidangkan lagi sampai 4 ronde kita bilang. Baru ronde 4 itu penutup lah, kayak makan makanan ringan dan lain-lainnya, kayak buah dan lain-lainnya. Baik, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Mas Muhammad Fijar atas laporannya terkait suasana Ramadan di Tunisia. Salam sehat dan selamat bersiap berbuka puasa. Ya Mbak, terima kasih Mbak.